Perkenalkan, nama saya Elizabeth Hendrik Wes, nomor Regis 2020 440 826. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana menjalankan sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, sistem informasi sumber daya manusia, sistem informasi manufaktur, sistem informasi keuangan, sistem informasi eksekutif, dan sistem informasi keputusan yang baik. Apa manfaat menggunakan sistem-sistem tersebut? Apa kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan sistem informasi tersebut, serta bagaimana menjaga keamanan sistem tersebut. Baik, yang pertama, sistem informasi akuntansi. Cara kerja sistem informasi akuntansi: yang pertama, mengumpulkan data, memasukkan data dari berbagai transaksi melalui forum ukur, memeriksa data yang dapat memastikan data tersebut sudah lengkap dan tepat. Jika data tersebut yang diambil kuantitatif, maka data tersebut perlu dihitung sebelum dicatat. Yang kedua, pemrosesan data. Pengubahan data terdiri dari input dan output. Terdiri dari langkah-langkah berikut: menyusun data sesuai kategori, menyalin data ke media lain atau dokumen, mengurutkan data sesuai karakteristik, mengumpulkan dan mengelompokkan data, menggabungkan data menjadi transaksi sejenis, perhitungan, memangkas dan membandingkan data. Yang ketiga, manajemen data. Terdiri dari 3 tahap, yaitu penyimpanan data, pengukuran data, dan meninjau data kembali. Yang keempat, pengendalian data. Bertujuan untuk menjaminkan keamanan data perusahaan, baik berupa aset, data lainnya. Yang kelima, informasi data. Berupa laporan data setelah proses dari tahap-tahap sebelumnya sampai pada tahap akhir dari laporan keuangan. Selanjutnya, manfaat dari sistem informasi akuntansi: mengumpulkan serta menyimpan data aktivitas atau transaksi keuangan, mengelola data keuangan menjadi informasi yang berharga, melakukan kontrol yang efektif, pengawasan terhadap semua aktivitas keuangan, efisiensi aktivitas biaya, waktu penyajian keuangan teratas. Selanjutnya, kelebihan yaitu sistem informasi lebih transparan dan akurat, sedangkan kekurangan yaitu penggunaan sistem akuntansi biasanya tergantung pada user penggunaan. Selanjutnya, sistem informasi pemasaran. Cara menjalankan sistem informasi pemasaran yaitu dengan mengumpulkan, menyortir, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusi informasi yang tepat waktu, akurat, dan dibutuhkan kepada para pembuat keputusan pemasaran. Manfaat dari sistem informasi pemasaran adalah untuk memecahkan masalah pemasaran sebuah perusahaan dan bisa mengambil kebijakan strategis dalam lingkup pasar. Kelebihan dan kekurangan: yang pertama, kelebihan, diselenggarakan pengumpulan data. Yang kedua, sebuah perspektif yang luas. Yang ketiga, penyimpanan data penting. Yang keempat, menghindari krisis. Yang kelima, rencana pemasaran koordinat. Yang keenam, kecepatan dalam memperoleh informasi yang cukup untuk membuat keputusan. Yang ketujuh, data mengumpulkan dan terus selama beberapa periode waktu. Yang kedelapan, kemampuan untuk melakukan analisis biaya manfaat. Kelemahan yaitu yang tinggi awal waktu biaya, tenaga kerja, dan kompleksif menyimpan informasi. Yang ketiga, sistem informasi sumber daya manusia. Cara kerja sistem informasi sumber daya manusia yang berfungsi untuk mengatur dan juga merencanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak serta kewajiban masing-masing sumber daya manusia atau karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan. Manfaatnya: menghemat waktu, mengurangi pengeluaran biaya dan data yang tersimpan secara aman, meningkatkan produktivitas tim, menjelaskan tugas dan tanggung jawab secara spesifik, memudahkan karyawan mengakses informasi, perusahaan lebih berfokus kepada perkembangan bisnis. Selanjutnya, keuntungan. Yang pertama, perusahaan dapat mengkonsentrasikan diri pada sistem yang ditandatangani lebih praktis secara waktu, memudahkan akses pada pasar global, biaya,
dapat semakin dengan anggaran dan kebutuhan perusahaan, mengurangi risiko penghambatan investasi. Kelemahan, terdapat kekhawatiran tentang sistem informasi karena ada peluang penyalahgunaan sistem informasi. Ada peluang sistem informasi yang dikembangkan tidak sesuai dengan kebutuhan relatif, sulit melakukan perbaikan. Dengan pengembangan sistem informasi dapat terjadi ketergantungan pada konsultan, risiko tidak kembalinya investasi, mengurangi keunggulan kompetitif perusahaan. Yang keempat, sistem informasi manufaktur. Cara menjalankan yaitu dengan sesuatu sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungan dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan manufaktur produk perusahaan. Manfaatnya, hasil produk perusahaan menjadi lebih efisien dan tepat waktu dengan dukungan dari perangkat komputer yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen. Perusahaan dapat lebih cepat untuk memperoleh informasi yang relevan, aktual, dan terpercaya. Kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan. 1. Hasil produksi perusahaan lebih cepat dan tepat waktu karena sistem informasi. Yang kedua, perusahaan lebih cepat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya. Yang ketiga, arsip lebih terstruktur karena penggunaan sistem database. Kekurangan. Yang pertama, keterbatasan jumlah dan tingkat kemampuan SDM yang menguasai teknologi informasi. Yang kedua, pengembangan sistem informasi membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga, membutuhkan waktu untuk pelatihan bagi operator dan programmer sehingga data konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan. Yang kelima, sistem informasi keuangan. Seperti yang kita ketahui, lingkungan ini meliputi pasar keuangan dan lembaga keuangan pajak dan kebijakan serta kondisi perekonomian. Lingkungan inilah yang menentukan alternatif keuangan yang tersedia dan mempengaruhi hasil akhir dari berbagai keputusan yang diambil. Karenanya, penting bagi investor serta manajemen perusahaan untuk memahami dengan baik terkait lingkungan mereka beroperasi. Manfaatnya yang pertama, meningkatkan tingkat efisien dan kinerja bisnis. Yang kedua, menyajikan informasi yang lebih akurat dan tepat waktu. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan untuk mengurangi biaya produksi produk maupun terhadap jasa. Yang keempat, meningkatkan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, berbagi pengetahuan. Kelebihannya yaitu dapat menginput, menyimpan, melakukan perhitungan, mencetak data untuk dijadikan laporan dan menampilkan informasi keuangan di mana semua data yang diperlukan disimpan atau terintegrasi dalam satu database. Kekurangan, tidak bisa disajikan secara rinci karena hanya dilaporkan pada akun-akun atau tabel-tabel dengan kode tertentu. Selanjutnya, sistem informasi eksekutif. Cara kerja sistem ini yaitu untuk memudahkan dan mendukung keterangan dan perbuatan keputusan yang dibutuhkan eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap informasi baik dalam maupun luar yang relevan. Manfaat yaitu fase penggunaan yang mudah dikelola oleh penyimpanan eksekutif tingkat tinggi. Informasi yang terdiri dapat lebih mudah dan dipahami oleh stakeholders. Keuntungan yang pertama, pengguna yang mudah untuk eksekutif tingkat tinggi. Pengolahan luas komputer tidak perlu dalam operasi. Yang kedua, menyediakan penggunaan tepat waktu dan ringkas informasi perusahaan. Yang ketiga, informasi yang disediakan lebih mudah dipahami. Yang keempat, manajemen dapat membuat keputusan segera. Yang kelima, meningkatkan informasi pelacak. Yang keenam, menawarkan efisiensi untuk mengambil keputusan. Kerugian, tergantung sistem. Fungsi terbatas, informasi yang berlebihan untuk beberapa manajer, sulit untuk mengukur manfaat, biaya operasional tinggi, sistem dapat menjadi lambat, perlu proses internal yang baik untuk pengelola data, kurang tepat diandalkan dan pengamanan data yang kurang. Selanjutnya, sistem pendukung keputusan yang baik. Cara kerja sistem ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, mengumpulkan data atau informasi yang relevan saling berkaitan. Yang ketiga, pengolahan data dapat menjadi informasi dalam bentuk laporan, tulisan, atau grafik. Yang keempat, menentukan alternatif berupa solusi yang tepat dapat terbentuk dalam presentasi.
Manfaatnya adalah meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dengan memberi alternatif keputusan yang baik sehingga dapat membantu untuk menempatkan sebuah keputusan. Kelebihannya memberikan keuntungan kompetitif terhadap organisasi secara keseluruhan dengan menghemat waktu, biaya juga tenaga, memperkuat keyakinan dalam mengambil sebuah keputusan terhadap keputusan yang diambil, dapat menghasilkan solusi relatif, memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam proses data ataupun informasi, dapat memberikan beberapa alternatif dalam mengambil keputusan. Selanjutnya kekurangan. Yang pertama, tidak semua kemampuan manajemen bakat manusia dapat dimodelkan, sehingga model yang ada pada sistem ini tidak semuanya menggambarkan perusahaan sebenarnya. Yang kedua, SPK hanya terbatas dalam membebankan alternatif dari pengetahuan yang dibebankan pada sistem. Yang ketiga, mesti selalu diandalkan perkembangan atau perubahan secara berkelanjutan dalam menyelesaikan dengan keadaan lingkungan. Yang keempat, SPK dirancang bukan untuk mengambil ahli pengambilan keputusan, hanya untuk mendukung pengambilan keputusan yang mengelola informasi. Yang terakhir, bagaimana menjaga keamanan sistem-sistem tersebut. Yang pertama, gunakan password dengan kombinasi yang unik. Yang kedua, pembatasan akses. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan latar belakang karyawan. Yang keempat, rajin melakukan pelatihan sistem informasi. Yang kelima, abaikan email yang tidak dikenal. Yang keenam, memanfaatkan layanan cloud. Yang ketujuh, selalu pasang antivirus dan jangan lupa update software. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.